Halo para penggemar fisika, kita jumpa kembali ya. Sekarang saya mau menjelaskan mengenai sudut arah vektor 3D, 3 dimensi, terhadap sumbu X, Y, Z dalam koordinat kartesius atau kartesian. Misalkan saya memiliki vektor A terletak dalam ruang seperti ini. Vektor A itu bisa kita uraikan menjadi komponennya, yaitu yang ke arah X saya sebut AX, yang ke arah Y saya sebut AY, yang ke arah Z saya sebut AZ. Vektor A itu kan bisa dinyatakan dalam bentuk vektor ruang seperti ini. Vektor A itu adalah AXI plus AYJ plus AZK. AX, AY, AZ tadi komponen dari vektor A, sedangkan IJK itu adalah vektor satuan. Masing-masing I ke arah sumbu X, J ke arah sumbu Y, sedangkan K itu adalah vektor satuan ke arah sumbu Z. Nah, nilai dari vektor A atau panjang vektor A itu kan bisa dihitung seperti ini ya. Ini ingat, pada video saya sebelumnya sudah saya jelaskan sebenarnya ini ya. Besarnya vektor A, atau saya tulis begini aja tanpa tanda panah di atas, yaitu sama dengan akar AX kuadrat plus AY kuadrat plus AZ kuadrat. Atau bisa saya tulis seperti ini ya. A kuadrat sama dengan AX kuadrat plus AY kuadrat plus AZ kuadrat. Nah, sekarang kita mau menentukan berapa sudut arah vektor A dalam ruang tersebut relatif terhadap sumbu X positif, Y positif, dan Z negatif dalam koordinat kartesian. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Misalkan sudut arah vektor A terhadap sumbu X itu alfa, terhadap sumbu Y itu beta, terhadap sumbu Z itu gamma. Kita bisa mencari nilai alfa, beta, gamanya. Caranya adalah, perhatikan baik-baik ya. Vektor A ini kalau saya proyeksikan terhadap sumbu Z, ini kan jadi AZ. Nilai proyeksinya ya. Ini komponen vektor ke arah sumbu Z. Sebenarnya ini kan segitiga siku-siku ya. Ini pandangan 3 dimensi. Ini kan siku-siku di sini. Jadi kalau kita lihat dari sisi lain, seperti ini jadinya. Nah, ini vektor A-nya. Nah, ini komponen ke arah sumbu Z-nya, AZ. Nah, ini sudutnya, gamma. Jadi kalau begitu kita bisa mencari kan, cos gamanya itu adalah AZ dibagi dengan nilai dari vektor A tersebut. Jadi AZ dibagi A, gitu. Nah, sekarang sama. Terhadap sumbu Y juga begitu. Jadi ini kita bisa tarik garis lurus ke sini, gitu ya. Garis lurus. Nah, ini siku-siku loh di sini. Siku-siku di sini ya. Jadi kalau dilihat dari pandangan lain, seperti ini. Komponen A yang telah diproyeksikan terhadap sumbu Y. AY itu komponen dari vektor A yang ke arah Y. Nah, sudut betanya itu kan di sini. Ini sudut betanya, ya. Nah, berarti cos beta itu kan AY dibagi dengan A. Nah, seperti itu kan ya. Jadi yang namanya cos itu kan samping dibagi sisi miring. Jadi AY per A. It's very easy kan? Nah, sekarang bagaimana proyeksi vektor A terhadap sumbu X? Ya, caranya kita tarik garis lurus dari ujung vektor A ke sini. Nah, lurus seperti itu ya. Bayangkan ini saya tarik garis lurus. Nah, nanti dia siku-siku di sini proyeksinya ya. Kalau saya lihat dari sisi lain, seperti ini. Ini sumbu X positifnya, ini vektor A-nya, saya proyeksikan terhadap sumbu X. Komponennya saya namakan AX ya. Nah, ini sudutnya alfa. Maka cos alfa itu kan samping bagi miring. Jadi, nilai komponen AX-nya berapa dibagi dengan nilai dari vektor A tersebut. Jadi, AX per A nilai cosnya. Nah, persamaan-persamaan sekarang sudah saya kumpulkan ya. Jadi cos alfa tadi AX per A, cos beta itu AY per A, cos gamma itu AZ per A. Sekarang saya substitusikan persamaan cos alfa, cos beta, cos gamma itu ke persamaan yang atas itu ya. Coba, AX itu kan berarti A cos alfa ya. Jadi A kuadrat, saya tulis ini. AX-nya itu adalah A cos alfa. Saya kuadrat itu ya. AY-nya itu adalah A cos beta kuadrat. Terus kemudian AZ-nya itu adalah A cos gamma dikuadrat. Seperti itu. Akhirnya kita dapatkan apa ini? A kuadrat. Ya, ini A kuadrat. Berarti ini A kuadrat cos kuadrat alfa. A kuadrat cos kuadrat beta
plus A kuadrat cos kuadrat gamma. Nah, sekarang saya bisa mencoret A kuadratnya ini. Ini bisa saya coret. Artinya semua ruas saya bagi dengan A kuadrat. Nah, jadinya kalau begitu apa ini? Cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat beta ditambah dengan cos kuadrat gamma itu sama dengan 1. Nah, ternyata ada hubungan antara sudut yang dibentuk vektor A terhadap arah sumbu X, Y, Z positif ternyata memenuhi hubungan seperti ini ya. Cos kuadratnya jika dijumlah itu harus sama dengan 1. Nah, untuk lebih jelasnya coba saya kasih contoh soal. Contoh soal nomor 1, ini ada vektor A terletak dalam ruang sistem koordinat kartesian. Vektor tersebut masing-masing bentuk sudut 37 derajat dan 53 derajat terhadap sumbu X positif dan Y positif. Hitung sudut yang dibentuk vektor A terhadap sumbu Z positif. Nah, kalau terhadap sumbu X positif, itu saya namakan alfa sudutnya, 37 derajat. Kalau terhadap sumbu Y positif, saya namakan beta, 53 derajat. Berarti ini yang tanyakan gamanya itu berapa? Ya kan? Gamma itu sudut yang dibentuk vektor A terhadap sumbu Z positif. Kita bisa mencarinya dengan pakai hubungan kosinus tadi. Cos kuadrat alfa ditambah dengan cos kuadrat beta ditambah dengan cos kuadrat gamma itu kan sama dengan 1. Jadi kalau begitu ini cos kuadrat 37 ditambah dengan cos kuadrat 53 ditambah dengan cos kuadrat gamma sama dengan 1. Berarti kan kalau begitu cos kuadrat gamma itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat 37 derajat dikurang cos kuadrat 53 derajat. Jadi ini 1 dikurangi dengan cos 37 itu adalah 4/5 kan? Nah, kuadrat. Cos 53 itu 3/5 kuadrat. Jadi kalau begitu 1 dikurangi 16/25 dikurangi 9/25. Berarti 1 dikurangi 25/25. Nah, ini hasilnya 0 ya. Nah, cos kuadrat gamma 0. Berarti cos gamanya itu harus sama dengan 0. Oleh sebab itu gamanya 90 derajat. Jadi artinya vektor A tersebut membentuk sudut 90 derajat terhadap arah sumbu Z positif. Jelas sekali. Kalau kita lihat di sini kan vektor A itu berarti terletak pada bidang XY. Nah, kalau digambar itu seperti ini ya. Jadi vektor A-nya terletak pada bidang XY. Jadi, sekali lagi vektor A terletak pada bidang XY. Dia membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu Y positif, 53 derajat terhadap sumbu Y positif. Sedangkan terhadap sumbu Z, sudutnya adalah 90 derajat. It's very easy problem. Oke, nomor 2. Vektor A 2I plus 3J plus K terletak dalam ruang sistem koordinat kartesian. Hitung sudut yang dibentuk vektor A terhadap sumbu X positif, Y positif, dan Z positif. Nilai dari vektor A saya tulis pagar A panah atau boleh begini. Tanpa pagar, tanpa panah berarti nilai dari vektor A. Itu kan dirumuskan akar AX kuadrat AY kuadrat plus AZ kuadrat gitu ya. Jadi komponennya di kuadrat, dijumlah, terus diakar. Jadi akar AX-nya itu kan 2 di kuadrat, AY-nya adalah 3, AZ-nya itu 1. Lihat ya di sini ya. AX-nya 2, AY-nya 3, AZ-nya itu 1. Makanya ditulis 2,3,1. Nah, ini nilainya berarti kan 4, ya, 4 ditambah 9 ditambah 1. Nah, ini kalau kita lihat hasilnya di sini akar 14. Nah, terus kita menghitung sudut antara vektor A dengan sumbu X dulu pakai nilai cos alfa. Cos alfa itu berarti ya komponen yang ke arah X dibagi dengan nilai dari vektor A. Jadi AX-nya itu adalah 2 dibagi dengan akar 14. Nah, ini boleh ditulis alfanya itu adalah cos pangkat min 1 dari 2 per akar 14. Nah, ini bukan sudut yang mudah ya. Jadi kita hitung dengan menggunakan kalkulator. Jadi kalau Anda hitung dengan kalkulator, ini akan
menghasilkan sudut 57,7 derajat. Begitu. Nah, bagaimana kalau cos betanya? Cos betanya berarti kan AY dibagi dengan A. Nah, ini beta itu sudut antara vektor A terhadap sumbu Y positif. AY-nya ini jelas ini ya, 3 terus dibagi dengan akar 14. Nah, ini bisa ditulis beta sama dengan cos pangkat min 1 dari 3 per akar 14. Ini kalau Anda hitung dengan kalkulator, nanti menemukan 36,7 derajat. Nah, ini sudut yang dibentuk vektor A terhadap arah sumbu Y positif. Nah, terus kemudian untuk yang ke sumbu Z positif ya, Z dibagi A ya. AZ-nya di situ adalah 1 dibagi dengan akar 14. Bisa ditulis, gamanya itu adalah cos pangkat min 1, 1 per akar 14. Jadi ini kalau dihitung dengan kalkulator, hasilnya adalah 74,5 derajat. Nah, itulah sudut yang dibentuk vektor A atau sudut arah vektor A relatif terhadap sumbu X positif, terhadap Y positif, dan Z positif. Seperti itu. It's very easy and fun.